Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan di mana pada hari ini Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bersua dan berkumpul kembali pada pagi hari ini sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Dan itu semua adalah merupakan berkat dan anugerah Tuhan terhadap kita semua. Nah, jadi sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, seperti biasa kita akan melakukan doa, ya, di mana doa itu adalah salah satu ibadah kita, di mana kita harus menyerahkan diri terhadap Tuhan, Tuhan. Nah, anak-anak, siapakah yang memimpin kita di dalam doa? Ya, silakan maju ke depan. Mari kita bernyanyi, mampirlah dengan doaku. Mampirlah dengan doa. Nah, baik, kita akan lanjut. Saya tanya dulu sebelum kita absen, apakah anak-anak kami sehat pada pagi hari ini? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang flu? Tidak ada yang batuk? Berarti pagi ini sehat. Bebas dari sakit. Bagus. Aku yang penuntunmu. Sudah membiasakan diri, mendisiplinkan diri di rumah? Sudah. Baik. Nah, jadi ada kira-kira pertanyaan tentang materi yang lalu yang sudah kalian pelajari di sekolah? Iya. Nah, baik, sebelum kita lanjut, kita akan mengabsen bagaimana tingkat kehadiran anak-anak kami pada pagi hari ini. Gregeta Gule, Hadir, Pak. Viani Gule, Hadir, Pak. Ricardo Gule. Sebelum kita melanjutkan atau masuk pada materi kita pada pagi hari ini, di mana materi kita pada pagi hari ini nanti adalah mengenai kewajiban dan hakku, pembelajaran 4, tema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kitab yaitu yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, nanti ada berupa video yang ditayangkan lewat Infokus, nanti lihat di depan, siswa mampu mencontohkan ungkapan atau kalimat saran yang berkaitan makanan sehat dengan tepat. 2. Setelah menganalisis tayangan PowerPoint nanti pada video pembelajaran kita, seperti yang kita tayangkan nanti pada Infokus pada layar di atas, yaitu siswa dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah dan sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat dengan benar. Kemudian setelah menganalisis tayangan PowerPoint pada video nanti pembelajaran, siswa mampu menyajikan masalah dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan tubuh yang sehat. Selanjutnya, melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan secara tepat. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran inti. Nah, coba perhatikan videonya di atas. Ada nanti di situ, amati gambar berikut. Sudah jelas gambarnya? Sudah, Pak. Nah, amati gambar berikut, kemudian buatlah kalimat saran sesuai gambar berikut. Nah, gambar di situ ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Kemudian ada juga anak-anak, di mana anak-anak tersebut salah seorang atau dua orang membalikkan kepalanya ke belakang. Nah, jadi
Maksudnya di situ bagaimana ya ataupun apa saran yang mesti kita buat pada anak tersebut. Nah, jadi selanjutnya jelas gambarnya? Bagaimana cara membuat kalimat saran yang baik? Nah, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, atau sebaliknya. Bagaimana jelas gambarnya? Jelas. Tonton video pembelajarannya. Bapak akan tanyakan juga yaitu mengenai tingkat kesehatan kalian. Apakah anak-anak kami sudah makan dari rumah? Sudah, Pak. Sudah mandi? Sudah, Pak. Sudah gosok gigi? Sudah, Pak. Sudah cuci tangan? Sudah, Pak. Dan sudah pamit terhadap orang tua tadi waktu berangkat? Sudah, Pak. Baik. Adakah di antara kalian yang masih belum sarapan pada pagi hari ini? Tidak, Pak. Berarti semuanya sudah sarapan ya? Sudah. Nah, berarti kita akan lanjut menyimak video. Coba perhatikan video pada layar di atas. Yaitu ciri-ciri kalimat saran, ya. Biasanya menggunakan kata sebaliknya atau seharusnya. Kemudian ketika orang lain menyampaikan suatu permasalahan, kita dapat menyampaikan dengan memberikan saran. Contoh kalimat saran yaitu Edo pulang, kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, jadi itu adalah merupakan contoh daripada kalimat saran. Terlihat gambarnya lagi? Terlihat, Pak. Hurufnya terlihat? Terlihat. Bagus. Di sini di gambar berikutnya yaitu ayo buatlah kalimat saran sesuai gambar berikut. Di situ ada beberapa meja. Ada juga kursi yang sudah berantakan. Kemudian ada juga dua anak yang saling berebut boneka. Bagaimana, sudah lihat gambarnya itu? Sudah, Pak. Nah, jadi di sini ada gambarnya di mana Tono dan Tini lagi merebut daripada boneka. Tentang gambar-gambar yang sudah disimak atau video pada pembelajaran kita pada saat ini. Apakah yang kalian lihat pada video tersebut? Yaitu gambar kursi dan anak. Nah, jadi tidak beda, yaitu gambarnya adalah hanya berisi kursi dan anak. Kemudian ada huruf. Nah, kemudian beberapa pengertian yaitu mengenai kewajiban. Nah, kewajiban yaitu suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah kewajiban terlaksana, baru kemudian hak bisa dituntut. Bagaimana? Gambarnya jelas? Jelas. Sebagai anak. Apa yang dimaksud dengan kewajiban sebagai anak? Ya, kewajibannya adalah ke sekolah. Dia wajib juga menghormati daripada orang tua. Kewajibannya juga dia harus belajar. Baik di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi
itu adalah beberapa contoh daripada hak anak. Nah, kemudian ada pengertian daripada hak. Hak adalah segala sesuatu yang wajib atau harus diperoleh oleh setiap orang atau individu yang telah ada sejak dilahirkan bahkan sebelum dilahirkan. Nah, jadi hak ini adalah sudah ada sebelumnya. Diskusi, ya, di mana Bapak nanti membagikan lembar kerja. Kita bagi kelompok aja ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Jadi soalnya Bapak bagikan ya. Nah, jadi coba ditulis pada lembar evaluasi itu, ada soalnya di situ. Kita akan nanti menilai tentang pertanyaannya dan jawaban yang kalian berikan atau yang kalian catat di situ. Silakan. Sudah? Ya, silakan dikumpul. Nah, baik, dimana pada lembaran evaluasi ini sangat juga bagus nilai-nilai anak-anak kami, sangat bagus, semuanya lewat. Dan sebelum kita menutup, kita akan menyimpulkan beberapa materi yang kita pelajari pada hari ini, di mana yaitu hak dan kewajiban. Nah, jadi hak ini adalah merupakan hak hidup seperti yang kita tadi jelaskan. Nah, sehingga di mana ada hak, di situ juga ada kewajiban. Nah, kemudian sebelum kita menutup, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Atau ada yang perlu kita diskusikan lagi sebelum kita tutup? Tidak. Nah, baik, harap juga kepada anak-anak kami supaya di rumah nanti belajar di rumah, jangan malas-malasan. Tugas-tugas yang kalian itu kerjakan tolong dibaca lagi di rumah. Bagaimana, sudah dengar itu? Sudah. Nah, sekarang kita akan berdoa. Siapa yang membawa kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan.